Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau meng-create makeup dari Bunda Zona atau @Zona Makeup in Style. Nah, sebenarnya sebelumnya juga aku udah pernah ikut workshop Bunda yang offline itu di Hotel Kiriat. Tapi kok tetap penasaran gitu, apa sih kalau intimate weddingnya Bunda tuh pakai apa sih kayak gitu. Nah, aku spill ya di sini. Jadi tadi di awal itu aku menggunakan micellar water dari Wardah yang seaweed. Nah, kemudian sebenarnya di sini aku pakai serum, tapi serumnya dari makeover. Kalian juga bisa pakai serum dari Frudia, itu bagus banget karena dia bener-bener dari ekstrak buah segar gitu. Jadi bener-bener tanpa bahan kimia dan dia tuh kayak water based gitu. Nah, kalian bisa pakai Frudia yang warna ungu. Selanjutnya di sini aku pakai primer. Primernya itu dicampur persis banget kayak yang Bunda pakai, yaitu dari Ultima yang delicate warna hijau ditambah dengan makeover yang warnanya ungu. Nah, kalau misalkan kalian kulitnya kering, artinya Ultima hijaunya yang lebih banyak, lalu makeovernya yang sedikit. Nah, tapi kalau misalkan mukanya klien kita itu cukup berminyak, artinya yang Ultimanya itu sedikit, tapi makeovernya yang banyak. Kayak gitu. Jadi dia kayak lebih matte. Selanjutnya, di sini aku pakai Aqua Boss. Ini dari LT Pro. Nah, ini dipakainya di area-area yang mudah crack, kayak di bawah mata, smile line, atau dahi. Nah, biasanya kita sebelumnya suka pakai Lukas Papau kan kalau misalkan make up. Tapi kalau misalkan mau diganti pun dengan LT Pro yang Boss ini, itu juga nggak ada masalah. Lanjut, di sini aku pakai 2 scoop dari LT Pro yang Smooth Corrector. Selanjutnya itu aku pakai LT Pro yang HD. Itu kurang lebih 2 plum aja. Lalu ditambah juga dengan makeover 2 plum juga. Kalau misalkan kliennya wajahnya lebih gelap, berarti kalian bisa pakai warna-warna yang lebih gelap. Kalau di sini klienku warna wajahnya itu cukup cerah dan tangannya itu bener-bener putih. Jadi aku nggak mau mukanya lebih hitam daripada tangannya. Di sini nggak pakai dibakar, tapi saat kemarin waktu Bunda Zona itu dibakar. Fungsinya untuk apa sih dibakar itu? Dia kayak lebih nanti strukturnya lebih matte dan lebih mudah di blendnya seperti itu. Lanjut, di sini aku mau menggunakan atau mengaplikasikan foundationnya itu dengan kuas atau brush. Ini dari Glam Fix. Nah, ini nih kuasnya tuh enak banget kalau buat pakai foundation. Nah, aku ratakan lagi dengan sponsnya ini udah direndam air dingin, jadi pas dipakai ke wajah tuh kayak dingin gitu. Nah, di sini aku juga pakai puff dari Kak Dini X Muak. Ini nih kayak pas dipakai jadi wajahnya tuh yang tadinya berminyak jadi kayak nggak terlalu berminyak gitu. Nah, untuk shading aku pakai, masih setia banget karena masih banyak, pakai Crayolan yang NG. Nah, yang shade warna gelap. Sebenarnya aku udah mau ganti, cuma sayang banget ini nih kayak masih banyak gitu. Lalu dipakein ke bagian hidung, itu nggak perlu ngeblok banget. Sebenarnya kalau misalkan kalian pemula itu lebih mudah lagi pakai spons yang bentuknya kotak. Jadi kalau untuk shading hidung dia kayak lebih cepat aja gitu kalau misalkan untuk pemula. Tapi kalau misalkan kalian punya spons yang kayak gini juga enak banget, jadi kita kayak nggak ngeblok gitu. Untuk blush onnya biasanya aku pakai Jafra, tapi di sini aku udah berubah haluan karena enak banget pakai Wardah. Nah, ini Wardah cream blush.
yang peach kalau tidak salah. Ini enak banget. Lalu untuk concealernya aku pakai Maybelline. Nah, nggak usah banyak-banyak karena ini kan intimate ya. Jadi nggak usah terlalu tebal juga, yang penting dia cukup mengcover di bawah mata, hidung atau bagian-bagian yang mau di highlight seperti hidung, bawah mata, dagu dan juga dahi. Lanjut, di sini aku mau pakai bedak. Bedaknya ini dari LT Pro yang X Michelle Kwan. Ini nih bener-bener buat wajah kita itu tuh kayak glowing gitu. Jadi dia kayak ada bulir-bulir apa ya? Bulir-bulir kristal kayak gitu. Jadi pas kita pakai tuh kayak ada shimmer-shimmernya gitu. Jadi udah auto glowing seperti itu. Nah, untuk di bawah mata jangan lupa kalau dia bergaris itu harus ditap-tap dulu pakai spons. Lalu spons bekas concealer tadi. Nah, lalu setelah itu udah langsung siapin spons bedak, jadi klien itu nggak terlalu lama menunggu madep ke atas. Nah, untuk bedak tabur itu minimal banget 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 1:1 dengan si foundationnya. Jadi nggak boleh tuh kita tuh pelit-pelit sama bedak tabur, karena si bedak tabur ini itu fungsinya adalah untuk ngunci si foundation tadi. Kalau dari Bunda Zona sih, tips untuk buat pemula itu adalah kalau misalkan kita bener-bener pemula, kita harus belajar banget ngetap. Oke, jadi waktu kita mau ngetap foundation itu kita harus belajar tap-tap cepet, tap seperti itu. Kalau misalkan kita lagi mau mengaplikasikan bedak itu juga harus cepat tap-tapnya gitu. Jadi jangan sampai foundation yang kita udah pakein tadi keangkat lagi karena kita lambat ngetapnya. Dan juga perlu diingat banget kalau misalkan pengaplikasian bedak, kalau misalkan bedaknya itu di spons dirasa sudah habis, jangan sampai terus-terusan di tap-tap ke wajah yang ada foundationnya. Kenapa? Karena nanti dia akan ngangkat foundation yang tadi udah kita aplikasikan. Jadi pas udah kita tap-tap, udah ambil lagi dari tempat bedaknya, lalu tap-tap lagi, ambil lagi dari bedaknya. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum bedaknya habis, lalu kita ambil lagi. Selanjutnya di sini kita bersihkan dulu tuh bedak-bedak yang tadi masih berantakan. Lalu kita semprot dengan face mist atau setting spray yang pokoknya kita harus maksimalin banget apa yang kita punya, nggak usah maksa-maksa harus beli ini itu. Yang penting kalau misalkan udah ada budget baru beli itu nggak ada masalah, tapi kalau misalkan nggak ada budget pokoknya kita maksimalin dulu yang ada. Di sini semprotnya juga sampai benar-benar becek, lalu di tap-tap pakai spons yang tadi bekas bedak. Jadi kita biar nggak terlalu lama juga nunggu keringnya, sembari itu kipas manteng di mukanya si klien. Selanjutnya di sini aku pakai bedak dari Flormar yang warnanya pokoknya shade paling putih. Lalu selebihnya setelah Flormar ini nih cuma bagian yang T-zone doang. Selanjutnya pakai bedak Ines atau bedak refill Ines, ini yang natural shade-nya. Lalu diaplikasikan ke seluruh wajah. Kenapa Ines? Karena Ines itu menurut Bunda Jona kayak 11-12 sama makeover, bedaknya makeover. Tapi emang sebagus itu, dia drugstore tapi bagus banget. Lalu kita bersihin lagi tuh bekas-bekas bedak yang ada di wajah kita. Lalu kita shading lagi hidung yang tadi sudah kita shading, ini pakai shading luar menggunakan bedak padat yang warnanya gelap gitu. Jadi udah nggak perlu pakai shading luar yang terlalu berlebihan lagi, tapi cukup pakai bedak aja supaya meminimalisir adanya bintik-bintik hitam di hidung kita seperti itu. Nah, untuk blush onnya di sini aku pakai Sivana Color. Ini pokoknya yang ujungnya tuh ada warna putihnya, aku lupa ini nomor berapa, tapi yang jelas ini nih benar-benar komplit banget. Ini dari Sivana Color tuh warnanya juga pigmented dan tahan lama banget seperti itu. Pokoknya cinta banget, dan dia juga harganya nggak terlalu mahal guys. Lanjut lagi, ini adalah part paling penting karena memang harus tahan napas. Itu adalah part pengalisan. Nah, sebenarnya nggak mesti muluk-muluk sama kanan dan kiri karena alis kita juga bukan kembar siam. Nah, jadi kita cukup konsentrasi
untuk alis kita supaya setidaknya mirip antara kanan dan kiri. Ini alis yang aku pakai dari Aulia karena waktu itu dapat gratisan atau beli produk apa kalau tidak salah, jadi dapat alis ini. Tapi alisnya itu juga enak kok yang Aulia ini, cuma emang aku dapetnya yang warna hitam. Lalu di sini aku pakai sabun alis. Sabun alisnya juga udah nggak pakai di basah-basahin lagi. Emang dia udah bagus banget. Lalu di dilaminating lah seperti itu alis kita supaya dia nggak bangun lagi. Nah, kenapa alis kita itu kadang suka nggak nyala pas kita pakein spidol alis? Itu karena kita sebelumnya nggak dipakein powder alis dulu. Nah kayak gini, jadi kita harus pakai powder alis dulu supaya dia nggak terlalu basah. Kalau misalkan kita mau bikin alis serat juga dia langsung terbentuk seratnya, karena alas yang mau kita pakai atau alis yang udah kita kasih powder alis ini itu udah ready banget buat kita gambar serat. Mohon maaf ya guys, emang agak belibet banget penjelasannya, tapi kurang lebih emang kayak gitu. Seperti itu. Lalu diarsir-arsir. Oke, sabar, diarsir terus dengan sabar supaya antara kanan dan kiri itu setidaknya agak mirip dikit. Oke, di sini aku tambahkan juga pakai LT Pro, gel LT Pro yang dark brown. Lalu kalau misalkan ada bagian yang tidak tercover atau masih ada yang bolong-bolong, itu bisa diisi. Lalu kalau misalkan ada yang keluar-keluar, itu kita pakein concealer supaya alis kita semakin paripurna.
Lanjut, abis ini kita nanti buat serat alisnya. Tapi emang kalau buat serat alis itu emang harus agak-agak sabar. Dan megang spidol alisnya juga emang harus agak lurus banget. Supaya apa? Supaya menghasilkan serat yang super tipis. Karena kalau misalkan kita terlalu miring juga, nanti dia jatuhnya agak tebal. Selanjutnya setelah penggunaan spidol alis ini dari Nongchat, kita lanjut lagi di lem atau di laminating alis kita. Seperti itu. Kita lemnya itu pakai lem yang biasa. Di sini aku pakai lem expert. Jadi dia kalau misalkan siraman pun dia nggak akan pernah hilang tuh alis, kecuali emang kayak digosok-gosok, bener-bener gosok pakai baby oil yang bener-bener bersihinnya tuh kayak lebay banget gitu. Jadi dia nih bener-bener tahan angin, hujan, badai, banjir segala macam alisnya kalau sudah dilem. Tips selanjutnya, kita biasanya kan kalau pakai base eyeshadow itu yang krim ya. Nah, kalau di sini ini pakai Hojo yang warnanya emas atau yang gold. Nah, dia kayak jadi buat dasar eyeshadow kita, supaya pas diaplikasikan eyeshadownya itu kayak lebih cetar seperti itu. Jadi udah langsung keluar warnanya. Nah, lanjut lagi di sini aku pakai eyeshadow itu masih dari LT Pro. Nah, dia emang warnanya itu pigmented banget banget banget. Nanti kita lihat ya. Di sini aku pakai eyeshadow yang warnanya agak koral atau dia kayak kemerah-merahan sedikit atau keoren-orenan gitu. Lalu di ujungnya pakai warna yang gelap. Nah, warna gelap ini bisa pakai warna coklat atau warna ungu tua juga bisa. Pokoknya yang paling nyaman aja yang kalian punya di palet kalian. Kita nggak mau bikin mata yang memanjang, tapi kita mau bikin mata yang bulat ke atas. Jadi memang bikin eyeshadownya juga cuma sampai ujung mata saja, seperti itu. Lalu kita pakaiin lagi bagian depannya. Ini dari Muakyu. Dia warnanya yang ini kalau nggak salah tuh yang pokoknya kayak peach tapi ada simmer-simmernya gitu. Nanti aku kasih lihat pokoknya ya. Nah, wujudnya tuh kayak gitu. Dia bentuknya kecil tapi emang apa ya, pigmented banget. Emang banget sih kalau barang-barang yang muak itu nggak ada yang gagal. Semuanya keren, baik brush, sponge, semuanya pokoknya kuas itu keren banget. Sampai ke mata-mata, dan sekarang muak juga ngeluarin foundation gitu. Lanjut lagi, di sini kita pakai eyeliner hitam itu dari Wardah. Dia emang pas lagi diaplikasikan kalau bisa jangan nangis dulu si pengantennya, supaya dia nggak terlalu beleber. Tapi kalau udah kering dia nggak beleber kok, tenang. Lanjut lagi, di sini aku pakai bulu mata cuma 2 layer aja. Kalau bisa layer pertama itu yang pendek aja, nggak perlu panjang-panjang. Layer kedua juga karena aku adanya stok yang agak panjang, jadi aku tetap pakein aja yang panjang karena memang stoknya ya adanya itu gitu. Jadi buat kalian kalau ngerasa kalian emang lagi nggak punya duit, pokoknya pakai aja deh yang ada aja di rumah gitu ya. Lanjut lagi, di sini aku lem bawah matanya. Nah, itu dinaikinnya bagian tengahnya dulu baru pinggirnya. Di sini pakai katembat. Mungkin kalau misalkan kalian ada besi yang untuk mata itu juga boleh, atau pakai ujung kuas juga boleh.
Pokoknya yang paling nyaman atau yang ada di kotak makeup kalian aja. Yang penting dia bisa naikin tuh bulu mata. Kalau ini option aja, kalian bisa makein soft lens di akhir juga, di awal juga boleh, tapi ini aku di tengah-tengah karena dia pas pemakaian bulu mata lumayan berair. Lalu selanjutnya di sini kita ada bagian kosong kan di bawah mata tuh yang masih putih-putih. Nah, kita itemin supaya matanya lebih sempurna lagi. Ini pakai makeover yang blackjack. Selanjutnya kita nanti eyelinerin bagian atas atau bulu-bulu yang kena eyeshadow atau kena bedak. Jadi dia bulu matanya itu semuanya wajib banget warnanya hitam agar makeup kita itu semakin sempurna. Karena kalau misalkan kita masih ada putih-putih di bawah mata atau bawah bulu mata atau bulu mata kita tuh masih warnanya abu-abu atau pink atau apa, itu jadi kayak kurang sempurna gitu. Nah, di sini kalian bisa pakai maskara, bisa juga pakai eyeliner. Kalau aku sih tim eyeliner karena kayak lebih cepet aja dan lebih praktis aja kayak gitu. Di sini aku masih mau nambahin si eyeshadow dari muak tadi supaya warna emasnya itu lebih keluar. Jadi sebenarnya ini sih agak kurang glitter ya, aku maunya lebih lebay lagi. Tapi emang adanya ini, jadi aku pakainya ini aja. Nah, selanjutnya aku akan memakaikan bawah mata. Biasanya itu pakai NYX Jumbo yang warnanya milk kan. Tapi di sini aku pakai lipstick. Jadi pakai lipstick di bawah mata. Kalian bisa pakai lipstick warna merah atau peach atau apa aja terserah kalian. Lalu ditimpa lagi pakai eyeshadow seperti itu. Kalau di sini aku emang mau menciptakan atau aku mau meng-create bunda yang warnanya kan pakai agak merah gitu. Jadi aku mau nyamain seperti itu. Selanjutnya kita aplikasikan bulu mata bawah. Emang di sini emang harus agak sabar karena emang bulu mata bawah itu kan kadang bikin nangis, tapi juga sebenarnya harusnya sih enggak gitu. Di sini aku benar-benar menggunakan bulu mata bawah yang nempel di dekat banget bulu mata bawah kita yang asli. Selanjutnya pakai lipstick. Tapi sebelum pemakaian lipstick aku pakein eyeshadow dulu. Eyeshadownya di sini warna peach, jadi dia kayak bagus gitu. Nanti sebelum dipakein lipstick dia sudah berwarna di bagian pinggir-pinggirnya.
Sebenarnya sih mau bikin kelomoh, tapi kalau kelomoh itu kan kayak terlalu lebay, maksudnya kayak lebih harus warnanya keluar. Nah, di sini aku nggak kayak gitu. Cukup tipis-tipis aja. Lalu setelah itu pakai lipstick. Lipsticknya pun cuma pakai dua di sini. Lipstick Wardah yang aku lupa shade-nya, tapi nanti aku akan coba tulis di description box. Lanjut, kalian di sini bisa koreksi bagian-bagian wajah yang menurut kalian masih kurang, misalkan blush on atau highlighter seperti itu. Jadi biar kita semakin sebelum finish, sebelum benar-benar lipstick selesai, itu bagian wajah lain juga harus selesai dikoreksi. Lalu kita ombre lipsticknya yang biasa. Pertama kita pakai nude dulu, lalu setelah itu kita pakai yang warnanya merah. Lanjut, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena satu subscribe dari kamu tuh bermanfaat banget untuk aku. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, bye-bye.